Hai Fascination, kembali lagi pada channel YouTube Kata Dokdan. Dan kali ini aku nggak akan bahas tentang topik tertentu, tapi aku akan bahas tentang 20 pertanyaan yang telah ditanyakan oleh follower aku. Dan kali ini aku akan jawab secara live. Dan bukan hanya itu, tapi karena kali ini aku akan umumin bahwa aku akan bikin giveaway dengan total hadiah Rp1.200.000 untuk 3 orang pemenang. Tapi sebelumnya aku mau ngomong banyak terima kasih buat kalian karena follower pada channel YouTube Kata Dokdan sudah mencapai 1K follower. Dan memang benar-benar nggak nyangka ya sebenarnya, karena sebenarnya aku hanya memulai channel YouTube ini baru beberapa bulan ini saja, dan ternyata respon kalian sungguh luar biasa, dan ini pasti bikin aku lebih semangat lagi untuk bikin konten. Nah, sebagai ucapan terima kasih, seperti janji aku di depan tadi, nanti aku akan umumin bagaimana sih caranya untuk ikutan giveaway dengan total hadiah Rp1.200.000 untuk 3 orang pemenang tadi. Tapi sebelumnya aku akan jawab 20 pertanyaan dari para follower aku dulu yang telah dipilih secara acak oleh tim konten YouTube aku. Oke, pertanyaan pertama dari Rizka Indriani. Hai dokter, saya sebelumnya memakai krim racikan dokter. Setelah itu saya membeli krim baru lokal dan membeli day cream dengan serum dengan kandungan niacinamide 10%. Tapi akhir-akhir ini muka saya menggelap dan kusam. Tapi tekstur muka saya lebih halus di pagi hari setelah memakai serum. Hanya saja kusam dan lebih gelap. Kenapa ya dok? Terima kasih. Oke, jadi Rizka gini, ketika kamu selesai menggunakan krim dokter, itu biasanya tidak boleh langsung mengganti dengan skincare yang dijual di pasaran. Karena biasanya dalam produk krim racikan dokter itu terdapat bahan aktif yang berupa jenis obat-obatan. Nah, kalau misalnya kamu mau stop menggunakan bahan obat-obatan ini, biasanya harus dilakukan proses yang namanya tapering off. Atau artinya kita melakukan pelepasan krim dokter secara bertahap. Nah, kalau misalnya kamu langsung ganti dari krim dokter menuju ke bahan skincare, biasanya kulit kamu itu belum bisa beradaptasi. Akibatnya adalah yang terjadi kulit bukannya tambah bagus, tapi biasanya kulit akan jadi lebih kusam. Nah, kalau misalnya kamu mengalami masalah seperti ini, sebaiknya kamu konsultasi dulu dengan dokter yang pernah memberikan kamu krim sebelumnya untuk melakukan tapering off. Tapi ada jawaban kedua yang mungkin masuk akal juga, di mana serum yang kamu gunakan adalah serum niacinamide 10%. Seperti yang kita tahu bahwa kandungan niacinamide 10% itu sebenarnya terlalu tinggi untuk kulit orang Indonesia. Karena kalau misalnya kamu ingin mendapatkan hasil dari niacinamide seperti anti acne, brightening, atau untuk mengontrol minyak, itu sebenarnya dalam dosis 2-4% saja itu sudah cukup. Nah, takutnya kalau kamu menggunakan dalam dosis 10%, itu kulit kamu malah jadi lebih sensitif, dan ketika terkena matahari, kulit kamu justru malah jadi kusam. Jadi sebaiknya kamu tetap konsultasi sama dokter dulu. Oke, pertanyaan kedua dari Alfi NNNR. Dok, aku mau tanya, aku kan pakai krim titit udah hampir 1 tahun ya. Lah, awal-awal pakai itu bagus, wajahku bersih, glowing, terus lama-lama kok kusam ya menurutku. Mata panda juga hitam, aku juga pakai semua rangkaiannya seperti DTE, serum lifting, serum luminous, dan serum peeling buat eksfoliasi dan juga red jelly-nya. Tapi masih beberapa minggu ini, sih pakai peeling sama red jelly-nya. Kemudian minggu ini aku konsul sama dokternya, dikasih krim racikan titit yang sunblocknya Moss Cream. Pertanyaanku, apakah sunblock sama dengan krim pagi? Dan aku kan pakai sunblock atau krim racikan, malamnya aku pakai Lumi atau krim Bepom. Itu apa bisa seimbang nggak dok? Tolong dijawab dua-duanya. Oke, jadi maksudnya dia pertanyaannya adalah yang pertama, apakah sunblock itu sama dengan krim pagi? Jadi gini, biasanya istilah dalam krim pagi itu menunjukkan bahwa krim itu hanya dipakai pada saat pagi hari. Jadi artinya ada bahan-bahan yang hanya digunakan pada saat pagi hari, tapi tidak boleh digunakan pada malam hari. Jadi bisa aja salah satu bahannya itu adalah SPF. Jadi yang bisa dikatakan adalah sunblock itu bisa dikatakan sebagai suatu day cream atau krim pagi. Tapi krim pagi belum tentu isinya SPF. Jadi artinya krim pagi itu belum tentu ada bahan tabir suryanya atau bahan sunblocknya. Bisa aja bahan aktifnya hanya untuk mencerahkan kulit atau untuk mengatasi jerawat. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah boleh menggunakan krim racikan dokter digabungkan dengan skincare? Jawabannya boleh-boleh aja asal cocok dengan kulit kamu. Oke, kemudian kembali lagi ke pertanyaan ketiga dari Firly Saputra, yaitu dia tanya, dok mau tanya, apakah pakai retinol boleh tiap hari? Sebab saya mau ngatasin kerutan dan smileline dengan pakai retinol tapi malah jadi kusam. Oke, jawabannya seperti ini. Jadi retinol itu adalah turunan dari vitamin A dan sebenarnya adalah termasuk dari turunan vitamin A yang paling ringan. Artinya dia paling aman digunakan untuk kulit kita. Tapi seperti yang kita tahu bahwa semua turunan vitamin A itu dapat menyebabkan fotosensitif. Jadi artinya lebih baik kamu gunakan pada saat malam hari, dan pada saat pagi hari kamu harus menggunakan tabir surya kalau kamu menggunakan retinol. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan retinol pada pagi hari
dan lebih parahnya lagi kamu tidak menggunakan tabir surya, maka kulit akan jadi lebih kusam. Karena apa? Karena terjadi suatu proses yang disebut dengan fotosensitif. Artinya kulit kamu itu akan menyerap sinar matahari jadi lebih banyak lagi. Kemudian yang aku mau komentarin lagi adalah untuk menghilangkan smile line sebenarnya tidak bisa dengan menggunakan retinol. Karena smile line itu terjadi karena adanya pengurangan atau berkurangnya jumlah lemak pada lapisan tertentu, yaitu pada bagian ini. Nah, biasanya kalau pasien itu punya masalah dengan smile line, yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan treatment dermal filler untuk mengganti lemak yang hilang tadi. Oke, pertanyaan yang keempat dari Stephanie Fang. Dia bertanya bahwa aku pernah baca ada treatment namanya skin booster. Itu kan nyuntikin pelembab ke dalam kulit. Lah, buat apa? Kan sudah ada skincare yang isinya pelembab. Apakah pelembab dalam skincare itu ngefek gitu, Kak Dok? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali menurut aku. Jadi gini, banyak sekali produk-produk skincare yang sebenarnya isinya adalah pelembab. Tapi kadang-kadang produk tersebut itu tidak dapat masuk ke dalam permukaan kulit karena ukuran molekulnya cukup besar. Contohnya adalah hyaluronic acid. Jadi sebenarnya hyaluronic acid itu yang kita butuhkan adalah dia harus masuk pada lapisan dalam kulit. Tapi sayangnya biasanya hyaluronic acid yang terdapat dalam skincare itu ukuran molekulnya cukup besar sehingga dia tidak bisa menembus pori-pori. Akibatnya hyaluronic acidnya ini akan tertinggal di permukaan kulit dan dia hanya bekerja pada lapisan atas kulit. Jadi tidak bisa maksimal karena dia tidak bisa masuk ke dalam kulit. Nah, skin booster ini adalah suatu treatment yang bertujuan untuk menyuntikkan hyaluronic acid ke dalam lapisan dalam kulit. Sehingga hyaluronic acidnya akan terserap 100% dan hasilnya jadi maksimal. Nah, hanya sekedar informasi saja, hyaluronic acid ini fungsinya adalah untuk menarik air dari udara ke dalam lapisan dalam kulit. Sehingga kelembapan kulit akan meningkat dan juga dapat merangsang produksi dari kolagen. Oke, pertanyaan kelima dari Dial Alfiati. Dial Alfiati tanya, Dok, sunblock SPF berapa yang cocok untuk kulit berjerawat? Oke, jadi sebenarnya nggak ada patokan resmi atau nggak ada patokan yang pasti SPF-nya itu harus berapa untuk kulit berjerawat. Tapi secara logikanya, pada orang dengan kulit berjerawat, biasanya kulitnya cenderung berminyak. Dan biasanya sunblock itu kalau SPF-nya semakin tinggi, itu dia cenderung semakin menutup pori-pori, sehingga resiko terjadi jerawat akan lebih tinggi kalau sunblock tersebut tidak dilakukan reaplikasi. Jadi saran aku pada orang dengan kulit berjerawat yang masih aktif, gunakan SPF-nya jangan terlalu tinggi, yaitu 15-30 SPF saja sudah cukup, tapi harus diulang setiap 2-3 jam sekali. Oke, pertanyaan ke-6 dari Bonet Darsono. Dia bertanya, Dok, kalau pakai skincare, ketahuan cocok atau enggaknya itu harus berapa hari ya? Nah, jadi gini, ketidakcocokan terhadap skincare itu ada dua macam. Yang pertama adalah mungkin dia tidak cocok dan timbul suatu reaksi iritasi atau alergi. Biasanya reaksi iritasi atau alergi itu terjadi sekitar beberapa hari setelah kamu menggunakan skincare. Jadi kalau kamu pakai skincare, kemudian kulit kamu merah-merah, gatel, perih, mengelupas hebat, dan lain-lain, itu berarti kamu nggak cocok dengan skincare-nya karena iritasi atau alergi. Biasanya proses ini sudah terjadi dalam 3 hari yang pertama. Kemudian kalau kadang netizen itu mengartikan tidak cocok dengan skincare kalau hasilnya tidak keluar. Jadi misalnya gini nih, kita beli krim yang klaimnya adalah untuk mengatasi jerawat. Tapi ternyata dipakai jerawatnya tidak sembuh-sembuh. Nah, itu belum tentu nggak cocok. Bisa aja karena bahan aktif dalam skincare tersebut itu belum waktunya bekerja. Jadi misalnya aku kasih contoh. Contohnya adalah kayak niacinamide. Niacinamide itu butuh waktu sekitar 12 minggu untuk bekerja. Nah, kalau misalnya kamu pakainya baru 1 bulan atau 4 minggu, kemudian hasilnya belum keluar, ya artinya itu bukan berarti skincare-nya nggak cocok. Artinya adalah kamu harus lebih sabar lagi, karena kamu harus tunggu bahan aktif kamu bekerja dalam waktu 3 bulan. Nah, jadi buat Bonet Prakoso, sebaiknya kalau kamu pakai skincare, dan dalam 3 hari pertama tidak ada reaksi alergi atau iritasi, terusin dulu skincare kamu sampai 3 bulan. Kalau memang tidak ada hasilnya, kamu lebih baik konsultasi ke dokter karena mungkin bahan aktif dalam skincare kamu itu nggak cocok dengan permasalahan kulit kamu. Oke, pertanyaan berikutnya yang ke-7 kalau nggak salah ini. Ini dari Jinmi, dia tanya, Dok, apa benar kalau mengkonsumsi clover honey atau madu clover bisa mengencangkan kulit? Oke, jadi prinsipnya seperti ini ya. Kalau kita mengkonsumsi apapun yang mengandung vitamin A, vitamin C, atau vitamin E, seperti madu, sayur, atau buah-buahan, itu adalah vitamin yang bagus banget buat kulit karena dia berisi antioksidan. Tapi hasil yang kamu harapkan itu juga harus rasional. Bukan berarti dengan kamu konsumsi madu dalam waktu 1-3 bulan, kulit kamu udah bisa jadi langsung kenceng ya. Tapi maksudnya kamu tetap harus menggunakan skincare dan juga melakukan perawatan secara rutin. Jadi nggak cuma hanya minum madu aja kulitnya jadi kenceng. Oke, pertanyaan berikutnya dari Giovanni Mulyono. Dia tanya, Dok, skincare apa yang bagus untuk jenis kulit wajah yang berjerawat batu?
Oke, jadi gini, kalau jerawat batu itu adalah jenis jerawat yang tingkat keparahannya paling tinggi, di mana biasanya terjadi suatu proses inflamasi atau peradangan yang cukup parah. Jadi karena terjadi suatu proses inflamasi atau peradangan, maka skincare yang dibutuhkan adalah skincare yang dapat menurunkan inflamasi atau menurunkan peradangan tadi. Nah, contohnya adalah kalau dalam krim dokter biasanya kita pakai adalah kortikosteroid. Tapi kalau dalam skincare yang bisa meredakan peradangan itu contohnya adalah niacinamide, atau kamu bisa menggunakan salicylic acid atau juga dapat menggunakan sulfur, green tea, dan tea tree oil. Oke, pertanyaan berikutnya yang ke-9 dari Rika Okta. Dia bertanya, "Hai dokter, saya mau tanya, kebetulan tipe kulit saya kombinasi ke oily. Udah banyak skincare yang aku coba, dan aku rasa skincare yang selama ini aku pakai juga udah benar. Mulai dari segi teksturnya dan lain-lain. Aku juga udah rajin reapply sunscreen, pakai serum, rajin eksfoliasi seminggu 2 kali, tapi tetap kusem ya dok. Dan aku ngerasa pakai skincare itu kayak percuma gitu. Masalahnya di apa ya?" Nah, jadi permasalahan Rika ini adalah permasalahan yang banyak banget dialami oleh para follower aku, di mana mereka seringkali udah tanya, "Dok, aku udah pakai skincare yang mahal-mahal, aku udah pakai skincare secara teratur, udah bener teksturnya, udah bener bahan aktifnya, tapi hasilnya nggak muncul." Nah, ini mungkin bisa terjadi karena skincare tersebut itu tidak terserap secara maksimal ke dalam kulit kita karena terdapat kulit mati yang cukup banyak, sehingga mengalami penyerapan dari skincare. Nah, untuk masalah seperti ini sebaiknya kamu konsultasi dulu ke dokter kulit. Kemudian kalau perlu memang harus dilakukan chemical peeling untuk melakukan eksfoliasi supaya kulit mati kamu itu hilang dan penyerapan skincare kamu jadi lebih maksimal. Oke, pertanyaan berikutnya dari Aulia Asara. "Dok, mau tanya, aku kan pakai krim dokter baru 2 hari. Terus muka kok jadi kayak kebakar ya, terus kusem. Cara biar kembali seperti semula gimana ya dok?" Nah, oke. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dalam krim dokter itu dosis bahan aktifnya biasanya lebih tinggi atau lebih keras dibandingkan pada skincare biasa. Dan yang terjadi pada Aulia ini sebenarnya adalah dia mengalami iritasi karena pemakaian dari krim dokter. Mungkin saja bahan asam yang terdapat dalam krim dokternya terlalu tinggi untuk jenis kulitnya dia. Nah, penanganannya adalah yang pertama, krim dokter tersebut harus dihentikan dulu, paling tidak selama 2 minggu. Kemudian juga melakukan konsultasi kembali ke dokter yang memberikan krim. Dan kalau perlu dilakukan pemberian krim yang berisi kortikosteroid untuk mengatasi efek inflamasinya tadi. Sehingga kalau misalnya kulitnya sudah kembali normal lagi, maka kulitnya akan menjadi cerah kembali. Oke, berikutnya dari Gigi But Inasto. Oke, dia tanya, "Dok, mau tanya, saya waktu dulu pernah pakai krim bermerkuri. Waduh, tapi saya sudah berhenti sejak lama dan sekarang wajah saya hitam, kusam, dan berminyak. Dan susah untuk putihnya, dok." Oke, jadi sebenarnya untuk gigi atau untuk siapapun di luar sana, jangan pernah menggunakan krim yang bermerkuri. Karena krim bermerkuri itu biasanya hasilnya memang instan, tapi hanya beberapa waktu saja. Tapi nanti efek sampingnya akan keluar. Jadi dia itu kayak semacam bom waktu gitu. Jadi awalnya mungkin kamu pakai kulitmu bagus, tapi setelahnya kamu lepas atau ya kadang-kadang malah dalam waktu pemakaian itu kulit kamu justru malah hancur. Bisa jadi malah kusam, bisa keluar fleknya, atau bisa keluar jerawat yang bernanah. Kalau memang untuk gigi, kalau kamu memang sudah menggunakan krim bermerkuri, saran aku adalah kamu harus melakukan konsultasi ke dokter kulit untuk mengalami atau untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Karena untuk ngobatin masalah merkuri ini, itu nggak gampang ya. Jadi nggak bisa dengan skincare aja, tapi harus dibutuhkan treatment tertentu atau menggunakan krim dokter. Oke, berikutnya dari Rizkia Febriani. "Oke, dok, saya eksfoliasi seminggu sekali. Masih aman nggak sih? Kulit saya kering, nggak pakai pelembab soalnya. Pakai sunscreen pun tetap kusam. Harus gimana? Bingung rajin skincarean tapi tetap buluk. Jangka waktu ke step skincare setelahnya berapa menit ya dok? Soalnya saya nggak sabaran dok. Jadi nggak nyampe semenit udah ke step selanjutnya." Oke, pertanyaannya cukup banyak ya. Jadi pertanyaan pertama adalah boleh nggak melakukan eksfoliasi setiap minggu? Oke, kalau sebenarnya seminggu sekali itu masih dikatakan aman asal dosis eksfoliasinya tidak berlebihan. Artinya misalnya kalau kamu menggunakan AHA, maksimal yang boleh digunakan di rumah itu sampai dosis 10%. Kalau misalnya kamu menggunakan BHA, mungkin kita hanya sampai pada dosis 2%. Jangan lebih tinggi dari itu. Kemudian yang kedua, kalau kulit kamu kering, kemudian kamu lakukan eksfoliasi, maka kamu harus menggunakan pelembab. Kalau kamu nggak pakai pelembab, maka kulit kamu akan jadi tambah kering. Dan kalau kulit kamu jadi tambah kering, maka kulit kamu jadi lebih kusam sebenarnya. Jadi kesalahan kamu adalah kamu tidak menggunakan pelembab, padahal kamu melakukan eksfoliasi. Kemudian pertanyaan dia yang kedua adalah, jangka waktu berapa lama dari step skincare yang pertama ke step berikutnya? Sebenarnya nggak ada patokannya harus berapa menit, tapi yang pasti pastikan skincare kamu itu terserap dengan sempurna dulu. Jadi misalnya nih, aku pakai krim A ini ke satu muka.
Kemudian aku harus tunggu dulu sampai krim ini benar-benar terserap. Caranya adalah dengan cara dipegang. Kalau krim tersebut itu sudah nggak nempel di kulit atau sudah nggak bisa kamu lap dengan menggunakan tangan atau tisu, kamu bisa menggunakan krim yang kedua. Nah, kalau misalnya krim pertama itu belum keserap sempurna, kemudian kamu pakai krim selanjutnya, yang terjadi adalah dua hal. Yang pertama, penyerapan dari krim kedua itu akan terganggu karena dia akan terhalang oleh krim yang pertama. Dan yang berikutnya adalah kulit akan jadi tampak kusam. Karena apa? Karena skincare kamu yang pertama dengan yang kedua itu nggak bisa keserap dan biasanya nggak bisa ngeblend. Akibatnya akan menimbulkan kesan kulit itu jadi berminyak dan tampak kumus-kumus. Oke, pertanyaan berikutnya dari Yulianov. Dia bertanya, izin bertanya dok, saya menggunakan sabun cuci muka, toner, serum, pelembab, dan sunscreen yang berbeda merek semuanya. Apakah berbahaya dok? Terima kasih. Oke, jawabannya adalah tidak berbahaya, asal bahan-bahan tersebut itu cocok dengan jenis kulit kamu. Jadi buat para netizen atau para follower aku, kalau misalnya kamu mau menggunakan skincare dengan merek yang berbeda-beda, sebenarnya itu tidak masalah. Jadi kamu atur sendiri, yang penting bahan aktifnya sesuai dengan jenis kulit kamu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Moon. Moon bertanya, dok boleh tanya nggak? Kan saya pakai skincare yang kebanyakan mengandung niacinamide, tapi kok malah jadi kusam ya dok? Padahal kan kandungan niacinamide buat mencerahkan kulit. Tapi saya malah kebalikannya. Pemakaian baru seminggu ini, tiap pagi sudah pakai sunscreen, menurut dokter gimana? Jadi gini ya, tidak ada satupun skincare yang bisa cocok untuk semua jenis kulit. Jadi pasti ada resiko tidak cocok. Jadi kalau kalian beli skincare, itu sebenarnya sama kayak orang makan. Jadi mungkin makanan ini enak di saya, tapi belum tentu enak di kamu. Nah, mungkin yang terjadi pada Simon ini adalah dia tidak cocok dengan produk yang mengandung niacinamide. Bisa aja dia memang alergi atau tidak cocok dengan niacinamide, sehingga yang terjadi adalah suatu reaksi alergi yang ditandai dengan fotosensitif, maka kulitnya jadi lebih kusam, atau bisa juga yang terjadi adalah niacinamide-nya ketinggian dosisnya. Seperti yang saya katakan pada pertanyaan yang di awal tadi, bahwa niacinamide itu sebenarnya pada konsentrasi 2-4% itu udah cukup. Jadi nggak perlu sampai yang pakai 10%. Nah, jadi untuk Moon, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, kamu alergi atau nggak cocok dengan niacinamide. Yang kedua, niacinamide kamu ketinggian. Jadi saran aku stop aja dulu produknya. Kamu pakai lagi basic skincare, facial wash, moisturizer, dan sunblock selama 2 minggu. Nanti pasti kulit kamu akan kembali lagi normal. Oke. Kemudian berikutnya dari Firman Cah. Dok, muka saya berjerawat dan berminyak sama kemerah-merahan. Saya baru pakai Scarlett yang acne. Menurut dokter, Scarlett acne pas nggak ya untuk kulit berjerawat dan berminyak sama kemerah-merahan? Oke, jujur jawaban saya adalah saya nggak tahu karena saya nggak tahu isinya merek produk yang kamu sebutkan tadi. Tapi intinya kalau misalnya pada kasus yang kulit berjerawat, berminyak, dan kemerahan ini, mungkin produk skincare yang bisa kamu gunakan adalah yang mengandung niacinamide. Ya, karena niacinamide ini punya efek untuk meredakan peradangan jerawat, untuk mengontrol minyak, dan juga dapat mencerahkan warna kulit. Oke, berikutnya dari Rani Anggraini Kondoy. Dia bertanya, aku pernah dok, apa ya ini ya? Apa karena aku gak rajin facial ya dok? Kata mama aku harus facial dulu sebelum pakai skincare baru supaya lebih masuk ke kulit wajah. Mitos gak dok? Oke, jadi jawabannya gini Rani. Yang aku tangkap adalah kamu tanya nih kalau mau pakai skincare harus facial dulu nggak supaya keserap. Jadi gini, kulit kita itu memiliki yang namanya lapisan kulit mati. Sebenarnya kulit mati kita itu akan tereksfoliasi sendiri selama 28 hari sekali. Namun seiring bertambahnya dengan usia dan ada faktor-faktor lain, proses eksfoliasi ini menjadi lebih lambat sehingga tumpukan kulit mati itu jadi lebih tebal. Nah, tumpukan kulit mati ini ternyata dapat menghalangi penyerapan dari skincare kamu. Jadi kalau kamu ingin penyerapan skincare kamu jadi lebih optimal, maka kamu tetap harus rajin melakukan treatment sebulan sekali di klinik kecantikan. Nah, treatment yang bisa kamu lakukan antara lain adalah treatment eksfoliasi. Misalnya melakukan facial microdermabrasi atau chemical peeling. Oke, ini ada 4 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah dari Asisa. Dia bertanya, kalau skin barrier rusak, masih bisa eksfoliasi nggak sih dok? Jawabannya adalah tidak boleh. Kalau skin barrier rusak, maka kulit kamu sudah jadi sangat sensitif dan tidak boleh melakukan eksfoliasi. Karena yang terjadi adalah kulit kamu akan tambah kering, tambah kemerahan, dan bahkan dapat memicu munculnya jerawat. Oke, pertanyaan berikutnya dari Shani Arkil. Dok, gimana caranya tahu skincare oil atau water base? Oke, pertanyaannya cukup bagus. Jadi aku cuma mau kasih edukasi aja. Kalau kulit kamu berminyak, lebih baik kamu menggunakan skincare yang bersifat water base karena supaya tidak tambah berminyak. Nah, gimana sih cara tahunya skincare itu water base? Biasanya sediaannya adalah berbentuk gel. Atau kesediaan berbentuk gel itu biasanya bisa kita lihat dari 2 hal. Yang pertama adalah dari warnanya. Biasanya kalau skincare itu bentuknya gel, itu warnanya adalah transparan. Kemudian yang kedua kita bisa lihat dari rasanya.
kalau skincare itu bentuknya gel, biasanya setelah kita oleskan pada kulit, skincare-nya itu seperti menguap. Jadi tidak tertinggal lagi pada kulit, tapi tiba-tiba skincare-nya itu kayak hilang gitu aja. Nah, itu biasanya adalah skincare yang bentuknya gel atau water base. Skincare seperti ini paling cocok digunakan untuk jenis kulit yang berminyak. Kemudian kalau skincare itu sifatnya adalah oil base, itu berarti skincare-nya adalah yang bentuknya seperti krim. Jadi ketika dia dipakai, itu akan meninggalkan rasa lengket pada permukaan kulit. Nah, skincare yang sifatnya adalah oil base, itu lebih cocok digunakan untuk jenis kulit yang kering. Oke, pertanyaan berikutnya dari Arya Sisi. Ini agak panjang nih. Mau tanya, Dok, kulit saya berminyak. Saya perempuan, saya pakai sabun cuci muka dari merek Garnier Men Scrub. Nah, ini perempuan kok pakai yang men ya. Kulit jadi bersih sih, tapi setelah beberapa hari jadi kusam lagi. Karena saya pikir gak cocok. Saya ganti ke sabun merek lain, malah makin kusam. Itu kenapa ya, Dok? Oke, pertanyaan kedua, kulit wajah saya kenapa ya, Dok? Setiap ada yang pakai handuk, wajah saya diem-diem, terus handuk itu saya pakai juga. Kulit wajah saya jadi muncul teratak, kayak panu gitu modelnya, dan gatal. Tapi kan tetap bikin malu. Kira-kira kenapa dan apa solusinya, Dok? Saya kesulitan cari produk yang cocok untuk wajah saya. Mohon dijawab. Oke, pertanyaannya panjang ya. Jadi yang pertama adalah kalau perempuan dengan kulit berminyak, saran aku ya jangan menggunakan sabun cuci muka untuk cowok. Karena biasanya kadar minyak pada laki-laki itu cenderung lebih tinggi dari kadar minyak pada perempuan. Takutnya kalau kamu pakai produk yang untuk cowok, minyak alami yang ada pada permukaan kulit kamu itu akan jadi tambah rusak, dan yang terjadi kulitnya malah jadi kering, dan kalau kulit kering itu akan menimbulkan kulit wajahnya jadi lebih kusam. Kemudian yang kedua, masalah gonta-ganti handuk dengan orang lain, itu sebenarnya juga tidak disarankan ya, karena handuk itu juga dapat menjadi media penularan dari penyakit. Dan biasanya yang seringkali penularannya lewat handuk itu adalah jamur. Mungkin teratakan yang kamu maksud tadi itu adalah suatu jamur. Jadi kalau kamu punya masalah seperti ini, sebaiknya kamu tidak mengatasi sendiri dengan skincare karena nggak bisa diobati dengan skincare. Kamu harus datang ke dokter kulit untuk cari tahu nih, kira-kira putih-putih pada wajah itu kenapa? Dan supaya kamu dapat mendapatkan penanganan yang tepat. Kalau memang itu jamur, ya nanti dokter kulit akan memberikan krim anti jamur, biasanya selama 2 minggu. Ya, semoga jawabannya membantu ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Ratu Virginia. Dok, kenapa ya wajah saya lebih gelap dibandingkan tangan? Padahal sudah rajin pakai sunscreen. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Itu ada beberapa alasan. Mungkin aja saya nggak tahu ya untuk Ratu, apakah kamu menggunakan hijab? Biasanya kalau misalnya pada perempuan yang menggunakan hijab, itu cenderung bagian tangan dan kakinya kan tertutup. Jadi bisa aja itu yang membuat bagian tangan dan kaki lebih tidak terekspos ke sinar matahari dibandingkan pada bagian wajah. Atau yang kedua, bisa aja wajah kamu ini mengalami masalah yang disebut dengan fotosensitif. Misalnya karena penggunaan skincare atau penggunaan krim dokter yang bersifat asam. Ini akan menyebabkan kondisi fotosensitif di mana sinar matahari justru akan ditangkap lebih banyak oleh kulit wajah. Dan inilah yang membuat wajah kamu menjadi kusam. Nah, sekarang solusinya adalah coba kamu naikkan SPF dari sunscreen kamu, mungkin pakai yang 50 SPF. Kemudian jangan menggunakan skincare dengan bahan asam. Jadi kalau ada yang isinya acid, itu sebaiknya dihentikan dulu selama 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu tidak ada perbaikan, walaupun kamu sudah melakukan ini, sebaiknya kamu langsung berkonsultasi ke dokter kulit untuk mengetahui alasannya kenapa kok kulit muka kamu lebih gelap daripada kulit badan. Nah, oke, itu adalah 20 pertanyaan dari follower aku yang sudah dipilih oleh tim YouTube aku untuk aku jawab secara live. Nah, sekarang ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu aku akan ngumumin bagaimana cara ikutan giveaway-nya. Jadi sebelumnya, seperti yang aku jelasin tadi di depan, giveaway ini dibuat karena follower dari YouTube Kata Dokdan sudah mencapai 1K follower. Nah, caranya adalah kalian cuma tinggal subscribe akun Kata Dokdan ini, jadi harus subscribe dulu. Kalau nggak subscribe, nggak boleh ikut giveaway-nya. Kemudian yang kedua adalah kalian hanya perlu tulis di kolom komentar isinya 2 hal. Yang pertama adalah kalian tulisin episode berapa yang merupakan favorit kalian. Jadi kalian kan pasti pernah nonton video YouTube Kata Dokdan ini. Nah, episode berapa sih yang menurut kalian itu adalah episode paling favorit kalian? Kemudian yang kedua, tuliskan pertanyaan kalian yang ingin kalian tanyakan ke aku. Nah, nanti tim konten aku akan memilih 3 pertanyaan terbaik dan masing-masing pemenang akan mendapatkan 1 paket Divine dari Vasena Skincare dengan total hadiah Rp 1.200.000 plus. Nah, pemenang ini akan kami umumkan juga secara live pada tanggal 24 November 2021 secara live jam 17.00.
Jadi sekali lagi, giveaway-nya ini akan diumumkan pada tanggal 24 November 2021 pada YouTube Live jam 17.00. Dan secara resmi, giveaway 1K follower Kata Dogdan dimulai sekarang. Sekali lagi aku ucapin banyak terima kasih untuk dukungan kalian selama ini dan semoga beruntung. Sampai ketemu lagi pada tanggal 24 November 2021 jam 5 sore.